Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi ini memang PDIP belum menentukan guys posisi politik di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto Gibran guys. Ada beberapa pertimbangan yang membuat PDIP belum menentukan posisi politiknya. Dan salah satunya memang PDIP masih menunggu Presiden terpilih Prabowo Subianto itu dilantik hingga pemerintahnya dibentuk. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys ya. Bismillah. Oke, berbicara soal koalisi, ya. Tadi Cica menyebutkan bahwa PDIP tidak diterima. Iya, banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Ini dari kubunya dari Partai Koalisi Indonesia Maju berarti ya? Iya, betul. Dari koleganya Jokowi. Bocorin, Cak, seperti apa, Cak? Nah, guys, Ya, menarik memang guys. sebetulnya ketika ada nuansa, bukan sih, ada sinyal-sinyal PDIP bergabung gitu ya. Kan sebelumnya sempat tersiar tuh Mega akan bertemu Prabowo, lalu Puan ketemu Prabowo, info-info seperti itu kan banyak menguar gitu kan. Dan kita sudah menyebutkan bahwa memang ada pertemuan Puan, Budi Gunawan dengan Prabowo. Iya, di episode sebelumnya ya gitu. Dan ini menimbulkan semacam resistensi gitu di Koalisi Indonesia Maju gitu. Karena kalau pertama soal jatah menteri, kalau PDIP masuk tentu saja ini mengurangi jatah menteri bisa di Koalisi mengurangi. Indonesia Tapi kan Maju. itu kan sedang berjalan tuh revisi undang-undang yang akan Kementerian Negara. diperbanyak sampai 40 Iya, berapa lebih. jumlahnya? 400? Ya. Oh enggak ya, 40. Harusnya Prabowo itu mengambil 45 menteri, Bram. 45 menteri. Biar selaras dengan Indonesia Emas 2045. Iya. Bisa diusulkan ke orang-orangnya Prabowo yang lo kenal mungkin. Tapi versinya Hakim, PDIP itu kalau masuk maunya banyak gitu ya. Mau di posisi-posisi yang strategis karena tentu saja dia partai besar. Ya, kayak posisinya BIN sama Menkumham pengen diambil lagi sama PDIP. Ya, karena kan kalau kita melihat Menkumham ini juga sangat strategis ya. Karena dia akan menjaga eksistensi partai, mencegah kepengurusan ganda dan lain-lain yang juga dimainkan pada masanya Jokowi kan. Iya, betul. Ya. Dan juga dari Gibran sendiri juga nggak terlalu berkenan gitu, bahkan menolak gitu ketika PDIP mau masuk. Bahkan Gibran menolak. Masa? ya, bahkan Gimana ngomongannya dia seperti apa? Lu berarti sudah ketemu dengan orang yang dekat dengan Gibran? ya kepada Gitu, seseorang guys. yang dekat dengan Gibran itu, Gibran menyampaikan lah bahwa dia pengen Jokowi nanti head to head aja dengan Mega sekarang. Jadi dia ini, ingin guys. ayahnya yang terkasih yang begitu menyayangi dia itu ya kan, Yang mencarikan pekerjaan. yang mencarikan pekerjaan kalau kata netizen Kalau ya kata kan, netizen bukan netizen kata loh ya, bocor bukan kata halus. kami gitu. Itu kemudian ingin Gibran ingin bapaknya melawan atau head to head dengan Megawati. Karena hitung-hitungannya bapaknya 10 tahun presiden loh. Sementara Ibu Mega belum 10 tahun presiden. Ingat nggak sih belakangan kan juga ada dorongan-dorongan Jokowi jadi ketum partai kan, Iya. dari berbagai relawan gitu kan. Tujuannya adalah itu untuk head to head dengan Megawati. gitu. Megawati Iya. itu partai yang diambil adalah Bisa Golkar, bisa Gerindra. Iya. Golkar atau Gerindra. Tapi apa mau orang Golkar sama Gerindra menyerahkan posisi yang tinggi sekali pada Jokowi? Karena informasi yang gue dapat, orang-orang Gerindra sangat menolak jika Jokowi memimpin Gerindra. Iyalah. Kan semua bisa tentunya dibicarakan. nggak mau guys. Tapi tidak mungkin. Di situ ada banyak faksi soalnya kan. Ya sekarang iya dulu, nanti Iya, setelah dulu. Konteks Oktober. sekarang Iya. Kasih realitasnya siapa lo? Pensiunan. Iya, yang penting kan munasnya setelah Oktober ya. Ya, makanya semua agenda politik kan ditunda setelah Oktober kan, kayak Golkar tuh juga dibilang ada yang mau Agustus segala macam, tapi jadinya di akhir Desember lah begitu, di bulan Desember akhir tahun. Oke. Nah, tapi partai mana yang paling menolak? Golkar. Langsung dijawab Golkar. Why? But why? Ya itu tadi karena pertama mengurangi jumlah kursi menteri dan menurut pandangan Kim gitu ya. Nggak Jika mau, guys, kursinya PDIP berkurang. masuk, PDIP itu banyak reseknya gitu. Seperti ketika Maunya dia banyak lu nih. berkuasa, 10 tahun belakangan gitu. Ya, banyak ngatur lah ya. Banyak ngatur. Ya, tapi kan wajar karena dia adalah Partai penguasa. pemenang, Oh, partai iya, pemenang betul. pemilu. Kan nggak berkuasa sekarang. Tapi kan dia bukan bagian perjuangan memenangkan Prabowo. Ya. Ya. Harusnya lu ngikut terakhir, ngapain lu minta banyak? Jadi Golkar nggak mau ada Ya. matahari kembar ya di koalisi itu ya. Ya, selain tadi mengurangi jatah
apa sih distribusi kekuasaan lah bahasa halus. Bagi-bagi jatah. Ini kemarin gue ketemu politikus senior Golkar. Banyak istilah-istilah yang menurut gue lucu-lucu. Gimana? Apa aja tuh istilahnya? Distribusi kekuasaan. Distribusi kesejahteraan. Yang lagi ribut-ribut Densus dengan jaksa, distribusi kesejahteraan. Banyak lah, nanti kita akan spill lagi begitu. Bahasa-bahasa ini kan sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan pada masa Orde Baru kan. Iya, menyesuaikan kenaikan BBM gitu loh. Bilang aja naik BBM. Bilang aja naik gitu kan, mengamankan ya menangkap. Gitu. Tabungan ya kan. Cipet. Ketahuan dia tuanya. Ya itu intinya sebenarnya dia nggak terima ya kan 2,5% gajinya dipotong. Nah jadi gini, ini sejarah panjang juga ya. Golkar dengan PDIP itu memang kurang akur di periodenya Jokowi ya. Yang pertama karena Golkar ini di masa awal-awal Jokowi di belah bambu lah, dualisme kepengurusan begitu. Iya, betul. Nah, lalu di awal-awal itu Ical sama Agung Laksono. Nah, itu juga ada masih kemarahan lah di internal partai. Lalu yang kedua, di saat-saat Prabowo Hatta kalah itu petinggi-petinggi Golkar ketemu Megawati sekitar 6-7 kali. Nah di situ ditanyakanlah soal kemungkinan berkoalisi dan lain-lain. Tapi Megawati belum mau di situ. Makanya kan akhirnya dibelah bambu segala macam dan seterusnya. Lalu di eranya Megawati, di eranya Jokowi ini kekuasaan PDIP, mereka meniadakan apa istilahnya itu peninggalan-peninggalan Orde Baru, Pram. Kayak LIPI diganti BRIN segala macam. LIPI kan peninggalan Orde Baru kan. Itu mereka merasa kok seperti ini ya kalau misalkan PDIP berkuasa ya, apapun yang berkaitan dengan Orde Baru itu dibabat habis begitu. Nah itu alasan filosofis lah istilahnya begitu. Ya tapi gue sepakat kalau kemudian Orde Baru itu harus dibabat habis. Apa nilai-nilai dari Orde Baru yang kemudian layak kita pertahankan pada negara demokrasi semacam ini? Ini yang jadi presiden? Siapa? Yang jadi presiden? Jadi presiden yang mana? Yang Orde Baru kan? Orde Baru. Sebut nama dong. Kan ada yang konfirmasi nanti. Ada Egy sama Erwan. Oke guys, dari podcast tadi yang mengejutkan ternyata ini Gibran sepertinya itu menolak guys dan tak berkenan kalau partai PDIP itu bergabung di kabinetnya guys. Jadi informasi ini didapatnya dari orang dekatnya Gibran langsung. Jadi ini yang mendapatkan informasi ini dari tim bocor alus seperti itu. Gibran malah lebih menginginkan Megawati itu head to head dengan Presiden Jokowi. Dan belakangan memang ada dorongan-dorongan dari berbagai para relawan untuk Jokowi itu menjadi ketua umum, guys. Ya mungkin salah satunya ataupun tujuannya yaitu agar Jokowi itu bisa head to head untuk melawan partai Megawati, guys. Dan partai yang bisa diambil itu diantaranya bisa Golkar dan Gerindra, guys. Jadi apa yang disampaikan tadi dari tim bocor alus, memang dua partai itu yang memang mungkin menjadi sasaran bagi Pak Jokowi, guys. Selain Gibran menolak dan tak berkenan PDIP untuk bergabung di kabinet Prabowo Gibran, ternyata partai yang paling menolak PDIP untuk bisa bergabung di kabinet Prabowo Gibran adalah Golkar, guys, ternyata. Jadi karena kan tadi mengurangi jatah menteri, nah seperti itu, mengurangi jatah kursi menteri, dan juga menurut pandangan Kim, jika PDIP masuk, PDIP dianggap banyak reseknya, guys, dan suka mengatur, guys, seperti itu. Jadi ini semakin meyakinkan bahwa PDIP itu akan benar-benar berada di luar pemerintahan menjadi oposisi, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komen di bawah ini, guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.